narasumber. Kali ini kita nggak ngomongin soal magang lagi, tapi kita ganti ke tentang Lab TV. Nah teman-teman, tapi aku nggak sendirian, tentu aja aku ditemanin sama ketua Lab TV yang dia tuh kayaknya dia ahli banget nih di bidang ini. Kita langsung sambut aja Kak Rivaldi. Halo semuanya, halo Bire. Kakak boleh dong kenalin ke teman-teman kesibukan sama sekarang punya ngapain aja? Oke, sebelumnya halo semuanya. Nama aku Rivaldi, aku dari Universitas Gunadarma. Kesibukan aku saat ini ya sebagai mahasiswa tingkat akhir aja sih. Semester berapa sih? 8 ya? Semester 8 ya. Nah, jadi sebelumnya kakak tuh Lab TV di Lab TV tuh jadi ini ya, ketua ya? Sebenarnya kalau dibilang ketua mungkin kurang tepat ya, karena di Lab TV itu kita nggak ada kepengurusan yang spesifik sebagai ketua, mungkin kurang lebih sebagai salah satu pengurus kurang lebih. Gitu, salah satu pengurus ya, kita sebutnya kayak gitu. Tapi coba kita agak throwback dikit ya. Nah, selama kakak jadi anggota Lab TV ini, itu tuh kira-kira kakak pernah nggak sih kepikiran buat daftar Lab TV? Karena kan sebelumnya banyak kan lab di Gunadarma ini, tapi kenapa kakak tuh milih buat di Lab TV ini daftar ya? Oke, sebelumnya kenapa aku daftar Lab TV? Sebenarnya karena nggak ada pilihan lain, lebih tepatnya karena sebelumnya aku daftar di lab lain, salah satunya lab radio, tapi nggak aku lanjutin. Setelah lolos tahap berkas, aku nggak lanjutin, aku lebih lanjut ke lab televisi ini karena memang sebenarnya basic yang aku suka itu lebih ke televisi, penyiaran, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih spesifiknya karena ada kamera dan audio. Kalau radio kan lebih spesifiknya di audio doang kan, dia kurang detail di bagian videonya. Jadi visualnya nggak ada. Jadi karena aku pengennya ada audionya juga, visualnya juga, jadi ya aku masuk ke lab televisi gitu. Tapi buat masuk ke Lab TV ini ya, itu tuh kira-kira sebelumnya ini kakak tuh ada pengalaman gak di bidang kayak televisi ini, entah itu jadi apa ya, mungkin yang berbau tentang TV lah, atau buat masuk ini tuh kayaknya nggak perlu itu deh kayak gitu. Kalau untuk pengalaman sebenarnya aku waktu SMA sempet megang di bagian MCR, cuma bukan spesifik MCR, tapi aku sempat megang mixer, sempat bagian audio juga, jadi lebih cukup familiar dengan bagian-bagian audio gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya apakah masuk lab televisi itu harus ada basic, sebenarnya nggak juga, karena kita kan di sini kan ibaratnya belajar, kita kan sebagai mahasiswa ya kita belajar juga, jadi kita menerima segala mahasiswa yang mungkin memang ada pengalaman ataupun tidak berpengalaman kalau seperti itu. Buat masuk ke Lab TV itu kira-kira ada nggak spesifikasi yang akan kayaknya kalau kamu nih ada spesifikasi ini kamu bakal lolos di Lab TV itu, kira-kira tuh ada atau enggak? Kalau untuk spesifikasi pastinya apakah kamu punya sesuatu yang bakal diterima apa enggak, sebenarnya enggak sih. Jadi yang penting kamu sebanyak mungkin ada pengalaman ataupun experience yang relate dengan jurusan komunikasi, itu aja sih. Karena kan kita kan sebagai basicnya ilmu komunikasi, jadi kita butuh orang-orang yang punya experience di bidang komunikasi, tapi nggak spesifik apakah harus audio atau visual. Entah itu apapun itu penting berbau komunikasi itu. Nah, kita sekarang throwback ke pas ngajar ya. Nah, di Lab TV itu kan pasti kita akan inutor gak sih, kayak kita ngejelasin ke teman-teman yang lainnya tentang TV itu apa sih sebenarnya kayak gitu kan. Pernah nggak ngerasa kayak misalkan, aduh ini kayaknya sulit deh buat ngasih tahu ini, entah sulit karena misalkan grogi ataupun sulit karena hal lainnya yang mengganggu, itu ada nggak kira-kira? Kalau misalnya hal sulit, mungkin dalam keseluruhan secara aslep mungkin selain aku mungkin ada juga yang punya kendala, tapi kalau aku sendiri nggak ada kendala yang gimana-gimana karena aku emang udah basicnya memang seneng ngajar. Aku di SMA juga udah seneng sharing sama temen angkatan aku sama adik kelas aku, jadi udah terbiasa untuk menghadapi atau ngobrol depan orang, jadi nggak ada kesulitan atau hal yang bikin aku grogi atau gimana sih. Enggak. OSIS ya dulu? Iya. Oh iya, pantes loh. Terus sebelumnya nih, kalau misalkan masuk Lab TV ini, itu tuh kira-kira buat ngebagi tugas, ini kan dari kampus ya, Lab TV ini kan. Nah, buat kayak antara kuliah sama lagi lab ini, nutor itu ada nggak sih keganggu gitu? Atau enggak, gimana sistemnya? Kalau keganggu, mungkin enggak, dan kita pastikan nggak bakal keganggu karena sistem kita di lab televisi itu kita pasti nyari jadwal dulu, kalian kuliahnya hari apa aja gitu. Jadi kita nyesuaiin jadwal kuliah kalian kosongnya misal hari Selasa gitu, kalian misal kuliah Senin, Rabu, Jumat gitu, kita bisa nyari jadwal di mana aslep itu kosong di hari lain, misal Selasa, Kamis gitu. Jadi kita nyesuaiin hari aslepnya juga. Oh,
Tapi nih, kita tadi kan aku bilang kakak ketua gitu kan. Nah, aku tuh sebenarnya kan kalau tadi kakak bilang itu sebenarnya sama aja kayak anggota dari Live TV tersebut ini. Tapi pernah nggak sih, kayaknya kakak berperan itu di sini lebih penting nggak daripada anggota lain kayak gitu, benar atau nggak? Kalau dibilang lebih penting sebenarnya enggak, sebenarnya kayak sama aja, cuma memang ada tanggung jawab yang lebih aja gitu, tanggung jawab yang lebih dari yang lain. Oke, kita ngomongin tanggung jawab sekarang ya. Nah, kalau misalkan ngomongin tanggung jawab yang ngerasa kayak ada nggak tanggung jawab tuh ngerasa kayak kok ini tanggung jawabnya kayaknya agaknya berat atau enggak, kayak buat ngejalanin ini itu kayaknya agak susah karena sebelumnya kayak belum ada ini pengalaman ini, terus jadi pas ngejalanin agak susah tapi pelan-pelan bisa dilewatin, itu ada nggak? Sebenarnya kalau misal ditanya susah, untuk pengalaman aku sendiri untuk ngelihat banyak orang itu sebenarnya nggak pertama kali, jadi emang udah punya pengalaman untuk ngelihat atau memimpin di suatu kegiatan gitu. Tapi ya memang di awal kesulitannya mungkin untuk bonding dengan anggota-anggota yang lain. Jadi aku harus terbiasa dengan sifat-sifat atau sikap pengurus yang lain gitu. Jadi mungkin kesulitannya nggak ada sih. Nah, tadi kan kayak ngomongin sama yang lain kan. Nah, itu tuh komunikasinya tentu kan sama yang lain harus bagus dong. Kan pernah nggak sih kayak ngebatasin soal komunikasi itu? Bukan ngebatasin ya, istilahnya kayaknya ngomong sama ini tuh susah diaganya, terus kayak misalkan kita udah ngomong A, terus dia tuh kayak aduh enggak, dia harus tuh kayak gini. Nah, itu tuh kayak gimana kalau nge-handle itu posisinya? Kalau misalnya kayak gitu, masalah komunikasi, bagaimana cara aku berkomunikasi, sebenarnya nggak ada kayak batasan atau spesifik aku membatasi komunikasi dengan A atau dengan si B, dengan si C seperti apa. Aku sama ratakan dengan semuanya. Cuma mungkin kalau misalnya ada clash di tengah, misalnya si A pengennya begini, si B pengennya gini, mungkin kita coba cari jalan tengahnya aja gitu. Jadi kita cari, misal si A pengennya kayak gini, si B pengennya kayak gini, coba kita cari jalan tengahnya, kira-kira enaknya gimana nih biar dapat si A dapat enaknya, si B dapat enaknya juga gitu. Oh, dewasa ya berarti ya? Umurnya berapa sih, Kak? Aku 22. Oh ya, dewasa loh pemikirannya loh. Nah, kalau misalnya ngomongin kerja bareng tim, ada nggak suka dukanya yang kayaknya susah buat kerja bareng tim ini, atau enggak lebih suka kerja sendiri apa bareng tim deh? Sebenarnya aku versatile ya, aku bisa sendiri juga oke. Sebenarnya kalau berorganisasi atau berkelompok juga sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau pribadi aku prefer mungkin kerja sendiri ya. Aku lebih suka kerja sebagai individu aja daripada berkelompok. Tapi aku nggak masalah untuk bekerja berkelompok. Jadi apa aja masuk aja gitu ya, tergantung situasinya. Oke, nah ini aku dengar ya katanya Live TV itu digaji. Katanya, ini kata rumornya. Nah, itu tuh benar atau enggak, atau cuma sekedar pengalaman aja? Sebenarnya kalau dibilang digaji apa enggak, ya mungkin bisa dibilang iya. Jadi, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa pendapatan kita sebagai aslab ini hanya sebagai feedback yang sudah kita berikan kepada kampus gitu. Jadi nggak bisa dijadikan income utama gitu. Jadi kita harus bisa, misal kalian yang mau nyari income, tapi aku saranin jangan nyari dari aslab, karena untuk dari segi income kita kan bervariatif ya. Setiap bulannya itu kita nggak pasti, nggak tentu. Jadi mungkin kita lebih nyari ke experience atau pengalaman aja di sini. Jadi income itu bisa kita katakan sebagai bonus aja. Oh, jadi sebenarnya kalau di sini itu bagusnya buat pengalaman aja. Tapi kalau misalkan kayaknya kalau buat nyari duit enggak dulu deh. Soalnya ini memang sebagai feedback aja kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin pengalaman ya, selama jadi anggota Live TV ini, itu pengalaman apa yang bisa didapat? Kayak misalkan ini bakal dipakai banget kalau di dunia kerja, ataupun ketika kita lamar kerja, kita kan bakal taruh ini di CV kita atau portofolio kita, karena itu tuh bakal berpengaruh atau enggak? Berpengaruh banget sih, terutama sebagai aslab. Yang pasti yang aku mungkin bisa katakan yang pasti bakal berpengaruh adalah public speaking. Jadi skill public speaking kita pasti secara otomatis akan bertambah, karena kita kan berdiskusi, berkomunikasi dengan sesama pengurus, dengan praktikan. Nah, selain itu juga mungkin manajemen waktu ya, karena kan di satu sisi kan kita sebagai mahasiswa pada umumnya kita harus kuliah gitu. Jadi skill manajemen waktu antara kuliah dengan aslab juga memang pasti akan secara otomatis berjalan atau meningkat. Kayak gitu. Terus kalau ngomongin tadi skill public speaking kan, nah kalau skill public speaking itu kan bakal ngaruh ke dunia kerja kan. Nah, itu kalau misalkan di Live TV ini ya, itu contoh kita yang latih public speaking itu kayak gimana?
ngelatih public speaking seperti apa itu mungkin kurang lebih ketika kita nutor. Ketika kita nutor kan kita akan menyampaikan materi dan setelah nutor materi kita kan pasti kan akan memperagakan alat. Dari situ kan bagaimana kita bisa mengelaborasi kata-kata di otak kita untuk kita sampaikan kepada praktikan dengan baik dan bisa dipahami dengan efektif gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi biasanya nih kalau misalkan ngomongin Aslab sendiri lagi ya, nah itu sebenarnya tuh Aslab itu biasanya terlibat nggak sama promosi lab yang lainnya juga atau enggak? Dia tuh sistemnya terpisah atau sama sih? Kalau untuk di Gunadarma sendiri sebenarnya sistemnya itu terpisah antara satu lab dengan lab yang lainnya. Cuma mungkin di universitas lain bisa nyatu. Cuma kalau di Gunadarma itu terpisah. Jadi masing-masing lab itu punya kebijakannya sendiri, punya terms and conditionnya masing-masing gitu. Berarti kalau untuk bikin konten itu misalkan lab radio, TV segala macam itu tuh beda-beda ya Instagramnya nggak digabung dalam satu ituan. Jadi setiap lab dia punya IG-nya masing-masing atau dia punya sosial media masing-masing, punya konten yang masing-masing juga gitu. Oke. Kalau kita ngomongin masalah ya. Sekarang kita balik ke masalah dulu nih. Kalau selama jadi lab TV, jadi anggota lab TV ini ada nggak masalah yang memang kayaknya sulit, maksudnya kayak berat gitu loh. Ada nggak sih masalah yang ngeganggu selama ada di sini? Kalau masalah yang berat dan mengganggu sebenarnya nggak ada ya, cuma atau mungkin ini aku aja yang rasanya nggak ada atau memang sebenarnya ada, cuma aku sendiri sih ngerasanya kayak nggak ada masalah yang begitu mengganggu atau bisa memperhambat kinerja kita sebagai Aslab itu nggak ada sih kalau menurut aku. Berarti ya biasa aja, nggak ada masalah apa-apa. Sekarang kita ngomongin keuntungan dulu ya. Keuntungan kalau misalkan nih teman-teman nih mau join ke Aslab TV ini, apa keuntungan yang mereka itu bisa dapat selain public speaking yang tadi udah diomongin, terus juga kemudian paid-nya itu selain dua itu ya, kita ngomongin yang lainnya, itu apa keuntungan yang bakal didapat? Keuntungannya yang pasti dari experience, pengalaman, kemudian juga skill apa yang mungkin bisa kita dapat. Nah, salah satunya ada skill fotografi atau videografi, karena kita kan pakai kamera led, kamera televisi, kamera film. Nah, itu kan pasti dari segi fungsi berbeda dengan kamera fotografi. Dan juga kita belajar dari segi audio, dari mixing kita mixing audio, terus juga editing, karena kita kan setelah membuat program TV kita kan masuk ke tahap editing, jadi ada tahap pra, ada tahap produksi, ada tahap pasca, jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi komunikasinya itu sama dosen kan pasti ada komunikasi nggak sih sama koordinator dosen itu kira-kira sulit nggak sih Kak? Kalau sulit sebenarnya di awal-awal mungkin sulit ya, karena kita kan belum terlalu dekat dengan dosen tersebut, dengan beliau gitu. Tapi untuk lambat laun mungkin kita udah mulai akrab, jadi udah nggak terlalu sulit lagi untuk komunikasi gitu. Oke. Kalau kita ngomongin balik lagi ke mahasiswa, kalau ngomongin mahasiswa ada nggak cara tertentu buat ngajar ataupun nutor ke mereka itu? Cara-caranya mungkin harus ini ya, pasti kan kalau paham materi udah pasti kan, cuman kayak harus baik ngomong ya, harus kayak gini, ada nggak atau enggak ya udah jalanin aja sebisa kita gitu. Sebenarnya kalau untuk bagaimana kepraktikan itu tergantung pribadi Aslabnya masing-masing, dan juga mungkin kalau menurut aku kita juga harus mempelajari karakteristik praktikan. Jadi kita harus mempelajari karakteristik praktikan, apakah praktikan ini banyak ngomong atau banyak diam. Kalau misalnya praktikannya banyak diam ya berarti kita yang harus lebih banyak ngomong, atau kita lebih sering interaksi sama penonton sama praktikan. Jadi kita harus lebih sering nanya, misalnya setelah selesai materi kita nanya, kira-kira dari materi ini ada yang mau nanya nggak, atau kita ngasih soal, aku punya soal nih, kalian bisa jawab dapat poin misalnya gitu. Jadi bagaimana kita mempelajari karakteristiknya aja. Nah aku mau terakhir ini. Kira-kira ini bakal open recruitment nggak usah dikasih tahu dulu kapannya, tapi kira-kira ini bakal atau enggak? Kalau misalnya bakal ya pasti bakal, cuma untuk tanggal dan waktunya mungkin masih belum kita diskusikan lagi, cuma yang pasti bakal ada. Oke, kita nanti akan tanya-tanya di segmen selanjutnya, itu akan main game. Jadi gamenya itu This or That, atau tadi apa ya online kalau nggak salah ya. Nah itu kita akan main game seru-seruan bareng, tapi setelah yang satu ini aja, setelah segmen terakhir ini. Oke semuanya, kita lanjut ke segmen 2 berikutnya. Bye. Lebih milih nutor materi atau pilih jelasin alat-alat? Jelasin alat-alat. Kenapa? Karena
lebih fleksibel aja penjelasannya. Oh ya, kalau materi agak boring ya? Iya. Oke, nah multitasking itu makanan sehari-hari, yay or nay di sini? Kayaknya yay sih. Kenapa? Karena ya kita kan selain nutor kita pasti harus melakukan hal lain, misalnya koordinasi sama sesama pengurus atau atlet yang lain gitu. Oke, jadi harus multitasking. Kalau masuk sini harus multitasking gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, atlet lebih seru dibanding organisasi, yay or nay? Ini harus jujur loh ya, harus jujur ya. loh ya. Jujur. Kayaknya. Gak apa-apa, jujur jangan gitu pertanyaan. Organisasi atau lab? Kalau bahas seru, ini konteks seru ya. Takut ya? Ini kayak aku naik sih. Kalau bahas seru ya, karena aku pernah pengalaman di organisasi dan kebetulan memang dari segi experience serunya lebih berasa di sana gitu. Karena ini kan kita kan lebih formal lah, segmennya lebih ke formal, jadi kurang fleksibel aja. Kalau organisasi fleksibel gitu. Oke. Nah, lebih suka megang kamera dibanding MCR, yay or nay? Lebih suka megang kamera atau MCR? Kayaknya yay sih. Kenapa? Karena kamera itu emang aku lebih suka kamera aja sih. Oh, lebih suka kamera. Kalau MCR malah ribet? Nggak ribet juga, cuma emang dari preferensi aku lebih suka kamera aja dibandingkan MCR audio gitu. Oh, oke. Selanjutnya ya, lebih suka nutor atau jaga lab, yay or nay? Lebih suka nutor atau jaga lab? Nutor lah. Oh iya? Iyalah, nutor. Oke, nah milih di depan kamera atau di belakang kamera? Sebenarnya dua-duanya oke sih. Cuma kayaknya kalau lebih milih, aku sebenarnya lebih suka di depan kamera. Oh iya? Iya. Kenapa? Karena nggak tahu ya, NPD aja kayak. Oh iya, karena nggak apa-apa NPD, soalnya cakep. Soalnya cakep, jadi nggak apa-apa. Tapi kita bajunya couple tahu. Oh iya nih. Iya, itu bisa ya. Nah, nggak tahu kayak soal ganti baju nih. Iya, harusnya ganti baju dulu tadi. Nih, terus terakhir ya. Bisa nggak sih kamu kasih tips ke teman-teman cara biar mereka tuh masuk ke Lab TV itu, tipsnya kayak gimana sih gitu? Tipsnya biar mau masuk ke Lab TV? Iya, biar kayak misalkan ada yang mau masuk terus kayak takut gak kepilih nih, tipsnya gimana? Tips biar keterima sebagai atlet TV ya? Iya, salah pertanyaannya. Berarti mungkin tipsnya perbagus portofolio kamu sama CV kamu aja sih. Jadi usahain CV atau portofolio kamu itu sangat relate dengan bidang komunikasi. Seperti tadi yang dibilang ya, harus bidang komunikasi. Terus ini apa, kalau misalkan masuk Lab TV ini ada beberapa proses rekrutmen kan untuk masuk ke dalam official jadi member ini, apa tahapan yang harus dilaluin, berapa tahapan mungkin? Kurang lebih yang pertama pasti ada seleksi berkas CV, portofolio. Setelah itu langsung ke tahap interview, berarti cuma 2 doang. Oh, berarti cuma 2 tahapan. Jadi untuk proses ngirimnya itu berapa lama? Untuk proses ngirim itu dari pas ngirim itu berapa lama untuk dapat ke informasi? Kurang lebih mungkin selama masa pembukaan oprek itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu proses oprek, nanti untuk interview ya setelah 2 minggu itu mungkin di hari ke-15 baru diinfo. Lama juga ya berarti ya? Ya, untuk opreknya cukup lama. Oke. Nah, teman-teman yang mau masuk Lab TV itu tadi udah dikasih tahu sama Kak Rivaldi ya caranya kayak gimana. Nah, terakhir ya, kan nih udah mau kelar kan. Nah, terus ada nggak nih yang mau diucapin ke teman-teman Lab TV? Harus ada. Teman-teman Lab TV ya? Iya, ini untuk pengurus ya? Angkatan bawah kakak. Tuh angkatan bawah ya? Iya, ayo dong. Yang pasti semangat terus tetap solid juga karena ini kan Lab TV pengurusnya nggak terlalu banyak seperti organisasi, jadi kalian pasti harus sering kerjasama dengan satu sama lain, karena itu balik lagi karena kan pengurusnya kan nggak banyak ya, sedikit, jadi biar
programnya bisa jalan dengan baik, terus juga bisa kalian bisa enjoy jalaninnya. Ya harus bekerja sama dengan baik dan jangan jadiin tempat lab itu sebagai kayak tempat aduh males nih kesini, tapi jadiin lab tuh kayak sebagai tempat kedua kalian gitu. Asik. Gokil nggak? Oke, Karena dengan gokil. seperti itu kalian bisa lebih enjoy ngejalani hari-hari kalian sebagai pengurus aslab gitu aja sih. Tapi kalau misalnya ada anggota Lab TV yang tadinya enjoy nih, tiba-tiba udah nggak enjoy gara-gara misalkan dia udah keluar gitu, gimana kalau kayak gitu? Awalnya enjoy, tiba-tiba nggak enjoy. Nggak enjoy kayak aduh males banget nih, tiba-tiba ke lab kayak gitu, gimana case-nya? Kalau misal case seperti itu kayaknya mungkin coba sama sesama pengurusnya koordinasi aja sih. Kenapa misal ditanya apakah ada masalah something dengan pengurus yang lain atau bagaimana gitu. Betul. Oke, makasih ya udah sharing-sharing bareng sama teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih juga udah kasih tahu aku, karena jujur kayak baru tahu juga beberapa. Terus makasih juga semuanya yang udah nonton. Aku Bire. Aku Rivaldi. Kita pamit undur diri. See you di next obrolan topik lagi. Bye.